Kita masih membahas di dalam kitab Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Dan juga masih membahas tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan dan disebutkan juga di dalam firman Allah Ta'ala surah Saba ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir." Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, tapi dengan catatan bi'izni rabbih, dengan izin Tuhannya. Jadi Allah yang mengizinkan Nabi Sulaiman untuk memperbudak para jin. Dan siapa saja yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami akan rasakan kepadanya, yakni kepada bangsa jin tadi, azab neraka yang apinya menyala-nyala. Dengan kata lain, siapa yang membangkang, tidak mengikuti, tidak menjalankan perintah Nabi Sulaiman, maka sama dengan membangkang perintah Allah Ta'ala. Disebutkan di dalam riwayat bahwa jin-jin itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk apa? Membangun gedung-gedung yang tinggi. Gedung-gedung tinggi. Yang bangunan juga dibangun yang megah dan elok. Dan juga patung-patung. Yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya. Di syariat Nabi Sulaiman itu boleh saja patung, tapi bukan patung untuk disembah. Kemudian gambar-gambar di dinding dan berbagai macam ornamen, hiasan-hiasan dinding. Nah, zaman dulu itu dibolehkan, tidak dilarang dalam syariat. Begitu juga para bangsa jin diperintahkan untuk membuat piring-piring raksasa, piring-piring besar. Seperti besarnya kolam ikan, ya kolam. Bukan lagi akuarium, kolam. Gimana orang bikin kolam ikan itu? Juga periuk. Periuk, bahasa kita apa ya? Panci, dandang. Nang besar-besar dandangannya itu. Dan ada yang mengatakan dandang itu seperti kubangan tanah, ya bahasa kitanya mungkin seperti apa namanya itu. Kalau piringnya aja seperti kolam, bagaimana dengan dandangnya itu? Mungkin bahasa kita mungkin seperti telaga lah, bendungan, telaga. Nah ya, semacam bentuk telaga. Kalau kita ngelihat bendungan di mana itu, Benali kah? Benali. Nah, bendungan pengendali banjir. Kalau di Balikpapan, di mana di kota sini, di daerah Kampung Timur ada Benali. Di mana lagi ada? Kalau di kilo berapa itu? Kilo 12 atau kilo berapa? Kalau di tempat kami di Semboja itu ada bendungan Semboja, gede banget. Nah, panci-pancinya, periuk-periuknya itu seperti itu besarnya. Ya untuk apa ya Nabi Sulaiman bikin? Ya untuk ngasih makan rakyatnya.
ngasih makan pasukannya. Jin disuruh bikin itu, panci tadi itu, piring tadi itu. Paksa jin mau ulahnya. Entah di mana sekarang ya benda-benda itu, peninggalan-peninggalan Nabi Sulaiman itu di mana? Apakah masih ada? Jelas masih ada, tapi entah tahu di mana adanya. Apakah masih di Palestina kah atau di mana? Wallahu a'lam. Di dalam ayat yang lain, surah Shad ayat 37 dan ayat 38, Allah tegaskan juga, wa minasyayatina kullabanna'i wa gawwas wa akharina muqarranina fil asfad. Dan kami tundukkan pula kepadanya, dan kami Allah maksudnya, tundukkan kepada Nabi Sulaiman setan-setan jin. Setan itu termasuk bangsa jin, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Jadi setan-setan bangsa jin, mereka itu tukang juga penyelam-penyelam yang pernah kita ceritakan untuk mencari mutiara-mutiara. Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. La ilaha illallah. Nah, dikatakan setan-setan yang bermaksiat, ada setan mucil, ada juga ya di zaman Nabi Sulaiman ada yang mucil. Maka setan itu dipenjara, diikat, dibelenggu, bahasa kita di borgolah, bergandengan dua-dua. Jadi dua orang, ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Yang mucil-mucil nih dipenjara. Semua itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sebagai penyempurna kerajaan yang tidak ada seorang pun memiliki kerajaan, kekuasaan, kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Tidak ada seorang pun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangkap setan, lalu diikat di satu tiang. Setelah diikat, lalu dilepaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi cerita dengan sahabat, kata Nabi, tadi itu kuikat tuh setan lah, ada jin kuikat di tiang masjid. Hendak kutontonkan jin itu kepada kalian. Akan kuperlihatkan jin itu kepada kalian. Cuman aku mengingat doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Aku ingat doa itu, kata Nabi Muhammad. Doanya Nabi Sulaiman, ya Allah ampunilah aku dan berikanlah kerajaan kepadaku yang tidak ada satu orang pun yang bisa menyaingi kerajaanku ini. Aku mengingat doa itu, maka aku lepaskan jin tadi. Karena salah satu bentuk kekuasaan Nabi Sulaiman yang Allah berikan kepada dia adalah bisa menundukkan bangsa jin. Karena mendengar doa itu, aku lepaskan jin tadi, supaya kada tersaingin. Nabi Sulaiman supaya kada tersaingin. Padahal Nabi Muhammad bisa menangkap jin tadi.